Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Sekarang sudah hari ketiga kita memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi firman Allah menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini sedang masuk dalam kegelapan yang makin gelap. Dalam surat Roma pasal 13 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Hari sudah jauh malam, artinya dunia ini memasuki situasi yang makin gelap sampai nanti puncak kegelapan itu adalah 3,5 tahun zaman antikristus. Puji Tuhan, tetapi dikatakan siang sudah dekat. Kegelapan itu juga akan diakhiri oleh Tuhan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua yang dapat dilihat oleh setiap mata manusia ini. Haleluya, bersama dengan orang-orang kudusnya dan para malaikatnya yang perkasa, luar biasa, dan akan menangkap antikris dan nabi palsu, langsung dilempar ke dalam neraka atau Gehenna, kemudian menangkap iblis, roh-roh jahat dan malaikat-malaikat jahat untuk dibelenggu dan dijebloskan ke dalam lubang jurang maut untuk dihukum selama 1.000 tahun lamanya. Dan tentu saja orang-orang yang menolak Kristus akan menjadi binasa karena cahaya kemuliaannya Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya, dan Tuhan akan kembali mengambil alih dunia ini dan menjadi raja segala bangsa dan raja di atas segala raja dalam kerajaan damai, kerajaan 1.000 tahun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tetapi sekarang ini Tuhan juga menjanjikan agar kita jangan takut memasuki tahun demi tahun yang terjadi di dunia ini. Walaupun dunia ini masuk ke dalam kegelapan yang bertambah-tambah, tetapi Tuhan menyampaikan firman-Nya dalam Amsal 4 ayat yang ke-18, tetapi Amsal pasal 4 ayat yang ke-18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu dikatakan akan seperti cahaya fajar, terang benderang yang kian bertambah terang sampai menjadi terang yang sempurna. Ya, dikatakan sampai rembang tengah hari. Itulah terang yang begitu terang. Ya, puji nama Tuhan. Kapan kita bisa mengalami hal yang demikian? Yaitu ketika kita ini senantiasa hidup ini menghargai firman Allah yang dibukakan. Mau tidak mau Tuhan akan membukakan firman-Nya dengan limpah pada hari-hari terakhir ini untuk memberi kekuatan kepada orang-orang benar agar mereka jangan sampai haleluya dipengaruhi dan dihancurkan oleh kegelapan dunia ini. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memetrekkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan memetrekkan artinya jangan menutup perkataan-perkataan nubuat yang ada di dalam Alkitab kita ini, tapi harus dibukakan. Kalau firman Allah itu dibukakan, barulah bisa menjadi terang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat.
barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Inilah orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Orang-orang yang menolak firman Tuhan, dia dikalahkan oleh kejahatan sehingga terus berbuat jahat. Dia dikalahkan oleh kecemaran, kenajisan atau dosa-dosa seksual sehingga terus melakukan kenajisan, melakukan dosa-dosa seksual. Mereka dikalahkan oleh kegelapan, dikuasai oleh kegelapan. Haleluya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Inilah orang-orang anak-anak Allah yang mengindahkan firman Allah yang dibukakan, yang terus mengikuti perkembangan firman Tuhan setiap hari. Ya, Tuhan sekarang sedang menganugerahkan kelimpahan firman kepada kita. Jangan sampai kita tidak mengindahkan. Jangan sampai kita ini mengabaikan firman. Haleluya, sebab mengabaikan firman, tidak mengindahkan firman itu satu dosa. Ya, itu satu dosa yang serius. Ya, dan tentu saja kalau kita tidak mengindahkan terang itu, kita akan diterkam oleh kegelapan dunia ini. Oleh sebab itu, haleluya, mari kita senantiasa mengindahkan firman Tuhan. Kalau tahun 2021 kita kurang mengindahkan firman, seringkali kita mengabaikan kebenaran firman. Tahun 2022 ini kita harus bangkit, haleluya. Oleh kuasa Roh Kudus kita harus minta juga Roh Kudus memenuhi kita. Ya, kita harus menyadari segala kekurangan-kekurangan kita, kelemahan kita. Kita sangat perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengerti firman Allah. Sebab Roh Kudus itulah yang akan bekerja dalam hati kita dan menuntun kita untuk dapat mengerti, menerima setiap kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus juga memberi kemampuan kita untuk melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Hargai firman Allah, renungkan firman Allah, pelajari firman Allah, bawa dalam doa setiap firman yang saudara terima agar Roh Kudus lebih memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita dalam terang firman-Nya. Jalan orang benar itu, haleluya, terang benderang, haleluya, haleluya, sehingga dia boleh terus hidup dalam kesucian dan kebenaran. Puji Tuhan, menjadi manusia-manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Sekian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami setiap hari. Ini merupakan perhatian Tuhan, kasih-Nya Tuhan kepada kami ya Tuhan, agar kami diselamatkan dari cengkeraman iblis kegelapan dunia ini. Haleluya, sehingga kami siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa, di mana kami yang terus hidup kudus dan benar akan diubahkan sekejap mata tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan juga dan akan menyongsong Tuhan di angkasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, untuk anugerah-Mu yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.